Pemerintah sampai pada hari ini, bahkan Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu masih menggambarkan OPM itu sebagai KKB, kelompok kekerasan bersenjata, dan tidak mau menyebutnya sebagai teroris. Secara antropologis, radikalisme, terorisme, ekstremisme itu sebenarnya itu terdispersi ke dalam beberapa istilah yang di dalam kajian-kajian antropologi itu terbagi ke dalam tipologi. Yang pertama adalah intoleransi. Kemudian yang kedua adalah fundamentalisme, yang ketiga adalah radikalisme, dan yang keempat adalah terorisme. Dan ini menunjukkan juga derajat kekerasan. Jadi kalau ekstremisme itu kan violent, yang tidak tergambarkan, ya kan. Kalau di dalam antropologi kami mengukur tingkat violentnya dan juga tingkat berlebih-lebihannya, ekstremitas dari suatu pikiran ataupun tindakan atau perilaku. Jadi manusia-manusia yang sudah digolongkan ke dalam ke dalam intoleransi, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme itu memiliki derajat keterlibatan yang berbeda-beda. Kalau intoleransi, mereka ekstrim, berbuat kekerasan, tapi ramai-ramai beraninya. Sementara kalau terorisme berbuat ekstrim, kemudian bersikap juga intoleran, tapi berani sendirian, apalagi rame-rame. Kemudian kalau fundamentalisme, mereka lebih kepada berorientasi kepada simbol, ritual, dan hal-hal yang sifatnya esoteris, ya, esoteris yang tampak luar, ya, seperti penampilan-penampilan fisik, pakaian, kemudian ekspresi-ekspresi jenggot dan sebagainya, ya. Dan itu adalah celana cingkrang juga, dan itu adalah ekspresi-ekspresi fundamentalisme. Dan ada derajat ekstremitas di sini memang, tapi umumnya mereka tidak terlibat di dalam kekerasan, tapi terlibat di dalam kekerasan verbal. Kalau kekerasan fisik tidak. Kemudian kalau radikalisme, mereka tidak terlibat di dalam kekerasan fisik, dan mereka hanya terlibat di dalam peperangan, tapi tidak mau terlibat di dalam tindakan-tindakan ekstrim kekerasan yang bersifat teroristik. Artinya tidak mau membunuh sipil di masa damai. Sementara kalau terorisme, mereka mau membunuh sipil di masa damai. Kalau radikal itu hanya pada masa perang saja. Jadi kira-kira tipologi inilah yang di dalam antropologi kami menyebutnya itu sebagai, secara umum itu adalah ekstremitas, ekstremisme. Bahkan di dalam penjelasan non-antropologi, mereka menggabungkan seluruh tipologi ini itu ke dalam satu istilah generik, yaitu violent extremism. Jadi ekstremisme kekerasan. Dalam critical study of terrorism itu jelas sekali bahwa yang namanya terorisme itu dilihat dari aktornya itu ada dua. Yang pertama, kalau pelakunya adalah negara, itu disebut state actors terrorism atau state terrorism. Dan itu banyak ditulis oleh berbagai intelektual. Kemudian juga ada non-state actors terrorism. Nah, non-state actors itu adalah seperti Al-Qaeda, ISIS walaupun menyebut dirinya sebagai state, ya, Islamic State dan sebagainya, tapi itu tetap sebagai tanzim, sebagai sebuah gerakan. Jadi tetap non-state, dia dianggap non-state. Kemudian OPM misalnya, OPM karena juga membunuh rakyat sipil pekerja di Nduga, itu juga tergolong teroris. Kemudian GAM dengan melakukan penembakan dan juga terhadap sipil, dan juga melakukan pemboman terhadap BEJ yang targetnya itu adalah target sipil, itu juga tergolong teroris. Jadi secara antropologis sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan bahwa
sebutan-sebutan negara terhadap kelompok-kelompok tertentu itu, apakah itu teroris atau bukan, itu bisa kita nilai secara lebih fair, lebih adil. Yaitu misalnya pemerintah ketika tidak suka dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, ataupun FPI, Front Pembela Islam, itu mereka cenderung menggambarkan HTI dan FPI setidaknya ada hubungan atau terlibat atau terikat ya, atau punya koneksi dengan kegiatan-kegiatan terorisme. Itu dalam studi kritikal terorisme itu tidak kita masukkan, karena pandangan negara terhadap suatu kelompok atau suatu gerakan atau suatu organisasi itu tidak menjadi patokan kebenaran. Pemerintah sampai pada hari ini, bahkan Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu masih menggambarkan OPM itu sebagai KKB, kelompok kekerasan bersenjata, dan tidak mau menyebutnya sebagai teroris. Entah apa pertimbangannya saya tidak tahu, tapi secara ilmiah kita sudah bisa menyebut OPM sebagai teroris karena sudah memenuhi kriteria-kriteria tindakan-tindakan terorismenya. Dan terorisme itu tidak hanya dilihat dari tindakan saja, tapi juga dilihat dari perilaku. Perilaku termasuk adalah pemikiran. Karena yang namanya teror itu kan kejahatan yang bersifat ideologis. Sementara kebanyakan ilmu yang lain kan menggambarkan terorisme sebagai kejahatan politik. Padahal political violence dengan terorisme itu berbeda sekali. Jadi kekerasan politik atau political violence itu adalah kekerasan yang biasanya ada semasa atau selama periode pilkada ataupun periode pemilu ataupun periode election lah, pemilihan. Sementara kalau yang namanya terorisme ini itu ada di sepanjang masa pada masa-masa damai yang menyerang sipil. Dan itulah yang membuat kita kemudian yakin tidak mau mengikuti definisi-definisi yang dibuat oleh pemerintah. Karena definisi yang dibuat oleh pemerintah itu punya istilahnya political laden. Political laden itu penuh dengan muatan-muatan politik, penuh dengan nuansa-nuansa keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Sementara kalau dalam studi penelitian tentang terorisme kita hanya mau mengakomodasikan dan menyerap definisi-definisi yang clear cut, yang jelas, tegas, sudah memenuhi kriteria, dan juga termasuk sebenarnya perilaku yang saya bilang tadi, bahwa pemikiran pun, karena orang itu bisa mengancam orang lain dengan cara berpikir. Makanya di critical study of terrorism itu jelas memperlihatkan bahwa kalau pemerintah ingin menangkap orang-orang yang baru hanya berniat untuk melakukan teror dalam bentuk katakanlah planning atau plot, ya kita sebutnya plot, untuk menyerang atau mempengaruhi orang lain, incitement to terrorism, itu sudah termasuk ke dalam terorisme. Makanya tindakan pemerintah untuk mengatasi itu disebut sebagai preemptive strike ataupun serangan pencegahan. Dan itu dibenarkan secara ilmu pengetahuan dan secara hukum. Dan harusnya hukum juga bisa mengakomodasikan atau menyerap hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini. Ya, terorisme itu muncul karena problem ketidakadilan, ya. Jadi pertama-tama misalnya perilaku atau perlakuan negara terhadap rakyatnya secara tidak adil, seperti misalnya Cina terhadap masyarakat Uighur atau komunitas Muslim di Xinjiang. Kemudian juga misalnya tindakan-tindakan pemerintah terhadap orang-orang di Aceh, kemudian tindakan-tindakan atau perlakuan pemerintah terhadap orang-orang yang ada di Papua, itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak adil, dan mereka melakukan perlawanan tidak secara frontal terhadap negara, tapi melakukan perlawanan dalam bentuk-bentuk teror. Karena pilihan
gerakan teror itu adalah gerakan yang lebih mudah ketimbang mendeklarasi perang. Karena sebelum mendeklarasikan perang kan mereka harus mendeklarasikan negara duluan. Seperti misalnya katakanlah seperti negara Islam Indonesia, mereka memproklamasikan negara dulu baru kemudian mendeklarasikan perang, atau orang lain mendeklarasikan perang terhadap mereka. Sementara kalau yang dalam terorisme tanpa mendeklarasikan negara, mereka sudah bisa mendeklarasikan perang, seperti misalnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, atau ASNLF, atau apapun yang lain. Mereka kan tidak mendeklarasikan negara, beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kalau ini kan mereka baru sebuah gerakan tanzim, katakanlah seperti OPM juga, itu kan masih gerakan. Jadi kalau masih gerakan, itu sebenarnya mereka belum berhak untuk mendeklarasikan perang, karena hanya negara yang berhak mendeklarasikan perang. Nah, yang bisa mereka lakukan adalah mendeklarasikan serangan dalam bentuk teror. Jadi itulah penyebab keduanya. Nah, penyebab ketiganya adalah bahwa pilihan untuk melakukan teror itu jauh lebih gampang, lebih mudah ketimbang pilihan untuk bernegosiasi ataupun pilihan untuk melakukan bargaining. Nah, karena untuk bargaining itu kan harus punya satu standing point yang kuat. Ya kan, harus punya negara, misalnya harus ada perwakilan di luar negeri, ataupun harus ada dukungan negara-negara lain untuk menekan negara yang telah memperlakukan ketidakadilan terhadap suatu komunitas atau masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penyebab terorisme yang paling kuat itu adalah interpretasi yang terlalu prematur terhadap millenarianisme. Semua agama memberikan inspirasi millenarianisme tentang akhir zaman, tentang huru-hara, tentang situasi menjelang hari akhir, hari kiamat. Dan semua agama itu memberikan inspirasi bagi siapapun yang memeluk agama itu untuk melakukan perlawanan dalam bentuk tindakan-tindakan yang sifatnya instan. Nah, tergantung sekarang pemeluk agamanya itu mau nggak menginterpretasikan secara lebih rasional, logis, dan lebih panjang. Tidak langsung bersifat sumbu pendek. Karena umumnya memang teroris itu jarang sekali yang sumbu panjang, artinya berpikir lebih lama. Kalau Bruce Hoffman menyatakan bahwa pada dasarnya teroris itu adalah intelektual tapi violent, ya kan, violent intelektual, makanya disebut violent intelektual. Jadi ada kelompok intelektual, katakanlah kalau dalam agama Islam itu disebut ulama. Nah, ulama inilah yang kemudian menjadi kaum intelektual organik yang mempengaruhi masyarakatnya atau komunitasnya untuk melakukan perlawanan. Nah, pilihannya ada dua, memilih perang atau memilih teror. Dan kebanyakan memilih teror, karena memilih teror itu cenderung dianggap lebih mudah, lebih instan, dan lebih mudah melepaskan tanggung jawab. Sementara kalau deklarasi perang itu pertanggungjawabannya berat, dan kemudian harus mengikuti aturan-aturan hukum perang dan sebagainya. Dalam semua agama sebenarnya punya tentang aturan-aturan perang ini. Dan aturan-aturan perang itu dianggap memberatkan bagi kalangan-kalangan yang menganggap bahwa aturan-aturan itu terlalu panjang, terlalu banyak hal yang tidak boleh. Sementara kalau teror ini hampir tidak ada batasan. Islam yang tadinya melarang untuk melakukan bunuh diri, bisa kemudian ulama organik violent itu memberikan fatwa untuk membuat serangan bom bunuh diri. Jadi ini jauh lebih mudah ketimbang mendeklarasikan perang. Ini fenomena baru sebenarnya, bahwa terorisme itu tadinya tidak ada di dalam Islam. Tapi ada beberapa interpretasi juga yang menyatakan bahwa itu sudah ada di dalam sejarah Islam.
Setelah saya pelajari ternyata memang ada, tapi tidak dipraktekkan oleh Nabi. Bahkan Nabi itu cenderung tidak setuju. Nabi Muhammad cenderung tidak mau mendukung gerakan yang sudah pernah dibuat oleh Abu Jandal dan Abu Bashir. Dua kelompok inilah yang melakukan teror-teror terhadap para pedagang yang lewat antara Makkah dan Madinah. Dan orang-orang inilah yang kemudian suka merampok, tidak hanya merampok, kadang-kadang juga membunuh gitu. Tapi semangat mereka yang mereka pergunakan pada waktu itu adalah semangat keagamaan. Nah, semangat keagamaan yang mereka pahami tentunya dalam batas-batas tertentu yang singkat, yang pendek, ya, makanya disebut sumbu pendek mereka. Jadi yang mereka pahami itu adalah misalnya mereka menerjemahkan jihad sebagai teror, gitu. Nah, ini adalah interpretasi mereka yang pendek itu, yang singkat dan lebih cenderung instan dan memudahkan memudahkan mereka untuk melakukan kekerasan. Dan itu ternyata di dalam sejarah Nabi tidak pernah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jandal dan Abu Bashir itu. Tadinya saya kan tidak mau meneliti lebih lanjut untuk urusan-urusan sejarah sirah Nabawi, tapi karena studi ini mengharuskan saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sirah Nabawi, karena selalu dikaitkan legitimasinya bahwa Nabi pernah menyuruh mereka, bahkan ada ayat-ayat tentang irhab, tentang menggentarkan musuh, tentang bagaimana memberikan teror terhadap musuh. Padahal makna irhab itu adalah menggentarkan musuh dengan kekuatan dalam pasukan perang, bukan kekuatan-kekuatan untuk melakukan teror. Jadi beda sekali. Kalau pasukan itu jelas seragamnya lah, ataupun barisannya, ataupun aturan-aturannya. Sementara kalau teror itu kan pasukannya cenderung tidak terlihat dan kemudian kadang-kadang tanpa ada pemimpinnya yang disebut dengan lone wolf atau apa begitu. Kemudian ada terkadang ada barisan-barisan, tapi barisannya kecil-kecil yang disebut dengan sel. Dan itu tidak ada di dalam agama sebenarnya. Agama itu tidak membolehkan orang membentuk sel, tapi harus membentuk satu barisan yang tersusun rapi. Pada dasarnya kalau kita lihat secara statistik, kebanyakan mereka-mereka yang direkrut untuk menjadi pasukan-pasukan kelompok-kelompok teror ini adalah mereka-mereka yang pendidikannya memang rendah. Kemudian juga tingkat ekonomi mereka juga rendah. Jarang sekali, memang ada beberapa orang yang terlibat dalam dunia teror ini yang pendidikannya tinggi, kemudian status sosial ekonominya juga tinggi, artinya kelompok kelas menengah atau menengah atas begitu. Kemudian juga kita harus tahu bahwa yang direkrut ini adalah orang-orang yang memiliki kekeringan spiritual. Artinya negara yang tadinya harus menyediakan ilmu pengetahuan dan fasilitas-fasilitas akademis lainnya bagi siapapun yang ingin mempelajari agama seharusnya disediakan oleh negara. Tapi negara tidak menyediakan itu. Dan pada akhirnya kekosongan orang akan ilmu pengetahuan agama itu lebih banyak diisi oleh kelompok-kelompok jihadis ini yang mereka memiliki referen keagamaan yang banyak, tapi cenderung monolitik, hanya satu sekte atau satu mazhab saja atau satu aliran saja. Dan kebanyakan yang terlibat dalam terorisme ini adalah mereka-mereka yang menguasai referensi yang bersifat Wahabi, dari kalangan Wahabi dan cenderungnya Wahabi takfiri. Dan kelompok Wahabi takfiri inilah yang kemudian lebih banyak menganjurkan tindakan-tindakan perlawanan dalam bentuk kekerasan, dan targetnya adalah membunuh orang-orang sipil di masa damai. Nah, itulah yang boleh dikatakan disebut sebagai tindakan terorisme. Khawarij di dalam Islam itu adalah muncul pada saat setelah perang ada sebuah perang di mana tadinya melibatkan orang-orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf.
dan ada juga pasukan yang sudah lama masuk Islamnya. Nah, ketika perang itu menang, kemudian Nabi Muhammad itu membagikan ghanimah ataupun harta rampasan perang, dan itu lebih banyak ditujukan kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Sementara orang-orang yang sudah lama masuk Islam dan sudah ikut berperang bersama Nabi mendapatkan porsi yang lebih kecil. Nah, mereka kemudian memprotes Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, berlakulah adil." Jadi ada orang yang berani mengkritik Nabi, ya kan, sampai kemudian Umar itu mencabut pedangnya, "Apa aku tebas saja batang lehernya," karena saking marahnya terhadap orang ini. "Tenang, nggak usah," katanya. Ini orang seperti ini disebut Khawarij. Apa itu Khawarij ya Rasulullah? Ya, mereka beragama itu hanya sebatas sampai kerongkongan saja, tidak masuk ke hati. Dan Khawarij ini adalah bisa diperlihatkan dengan dengan ciri-ciri khas tertentu secara fisik, penampilannya bagaimana, ya kan? Jadi memakai pakaian yang 3/4, ya, cingkrang, kemudian dahinya hitam dan sebagainya. Dan itu sudah digambarkan di dalam hadis, dan itu tidak mau diperdalam oleh para sarjana dan para ilmuwan atau peneliti keagamaan tentang istilah Khawarij ini. Dan Khawarij itu nggak ada istilah Khawarij kuno, tradisional, ataupun Khawarij modern. Khawarij itu akan ada sebagai fenomena alam yang di dalam pergerakan yang yang terus-menerus hidup. Dan itu ada terus-menerus di dalam pergerakan keagamaan.